Bisa kendalikan. Iya, ya, alhamdulillahnya bisa ngendalin diri Mbak ya. Oke Mbak, paling gitu aja Mbak ya. Ya. Mbak makasih Mbak sebelumnya Mbak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si yang ketua komunitas. Iya. itu. Secara logika nggak mungkin langsung habis satu botol yang kurang sedang itu ya, air mineral, tapi langsung habis. Terus lagi ditambah lagi sampai 4 botol. Bayangin. Nggak berhenti minum Mas Rijal. Nggak berhenti minum sampai 4 botol, saya masih ingat itu. Terus ini udah nggak wajar ini. Udah setelah itu dia ngelamun gitu kayak orang bingung gitu. Lepas itu dia baru sadar, loh kok perut saya kembung. Pas dijawab nggak ada jawaban, tapi dia nyanyi Lingsir Wengi. Lingsir Wengi? Iya, aneh kan, 4 tobar diangkat nyanyi Lingsir Wengi. Enak gimana Mas? Enak Rijal apa saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngeri buat kalian semua. Balik lagi di Antara Channel dan pastinya masih barengan saya Egrai Retis dalam segmen Ngeri, ngobrol misteri suka atau tidak mereka ada. Pada kesempatan kali ini kedatangan salah satu narasumber yang beliau adalah teman apa ya? Bisa dibilang kalau zaman sekarang sih dengan sebutan bestie ya. Teman lama, udah 10 tahun gak ketemu, dan alhamdulillah pada momen Idul Fitri sekarang beliau bisa mudik ke Cirebon dan akhirnya kita bisa bertemu, ketemu bareng dan bisa ngobrol tentang kisah mistisnya beliau. Siapa dia? Mas Rijal, apa kabar bro? Alhamdulillah sehat. Aduh, udah lama ya kita nggak ketemu ya Mas Rijal. Ada 10 tahunan. 10 tahun. Dari pohon pisang kecil sampai gede berbuah 5 kali. 5 kali. Perasaan buah pisang cuma Cuma sekali. satu, Iya. ya, cuma sekali. Mas Rijal sekarang lagi sibuk apa nih? Saya triple job. Triple job? Oh jadi kerjaannya ada 3 nih. Ya. Wah, curiga sultan nih. Asik. Yang 2 sampingan, yang 1 tetap. Yang tetapnya apa nih Mas Rijal? Salah satu pabrik semen nasional di Surabaya. Di Surabaya. Oke. Jadi Mas Rijal ini setelah 10 tahun nggak ketemu dengan saya, jadi Mas Rijal itu kerja di salah satu pabrik semen terbesar di Indonesia ya. Bisa dibilang di Asia ya Mas? Asia Tenggara. Asia Tenggara. Oke. Dan akhirnya alhamdulillah ya Mas, kita bisa ketemu lagi, bisa sharing, bisa ngobrol. Dan ternyata galau juga ya beliau. Dikira teh maksudnya merantau udah seneng-seneng aja gitu ya. Tapi ya namanya juga perjalanan hidup ya Mas ya. Semua punya kisah masing-masing. Oke. Mas Rijal, yang 2 jobnya apa aja nih Mas? Yang 2 jobnya saya jual beli buah alpukat. Jual beli buah alpukat. Yang satu lagi MC. Oh MC juga? MC apa Mas? Kalau di sana Jawa Timur bahasanya elektron sama orkes. Oh. Wedding juga. Wedding. Event juga. Oke. Jadi nih buat teman-teman untuk daerah Surabaya atau mungkin untuk di luar Surabaya juga boleh lah ya. Boleh. Kalau misalkan membutuhkan MC untuk sebagai acara apa namanya weddingnya gitu kan, bisa langsung hubungi Mas Rijal. Betul. Punya channel YouTube atau Instagram punya nggak Mas? Nggak punya karena saya lebih fokus ke kerjaan yang tetap itu. Buset, bener hebat. Tapi kalau yang buat untuk MC ataupun yang punya restoran, kedai-kedai jus bisa juga lah order alpukat. Oke. Tadi kita taruh nama IG-nya atau nama Facebook ya Mas? Ya nanti kita taruh di deskripsi. Oke Mas Rijal, jadi gimana nih Mas Rijal tentang cerita lama dan barusan ngobrol bersemi kembali, ibaratnya kayak CLBK ya. Betul. Sebenarnya pengalaman ini mah ini ya bukan cuma saya aja mengalami. Ya.
Tapi boleh deh, sebelum cerita panjang lebar, kisi-kisinya dulu Mas. Maksudnya setelah ngalamin hal-hal dengan pengalaman Mas Ija yang berbeda-beda gitu kan. Pernah ngalamin apa aja sih Mas? Saya pernah, semua yang masuk ke saya itu, saya kan apa ya, kalau ada sesuatu yang mengganjal di tempat itu pasti bisa tersampaikan lewat saya. Ibaratnya apa, moderator ya, mediator atau tempat mediasinya. Jadi saya tuh ceritanya punya, pernah ya, kata orang Cirebon, saya pernah sampai ke Keraton Kesepuhan. Kata kucing sana ini gampang masuk karena punya tulang yang bolong. Ya pokoknya gampang kemasukan lah ya. Cuman ada orang sebagian nggak percaya. Saya memaklumi aja karena mungkin mereka yang bilang itu belum ngalamin sendiri. Oke, yang pasti ini kayaknya ceritanya seru, tapi bukan kayaknya. Ngalamin dengan tadi ngobrol sebentar, sumpah ini ngeri banget lah buat teman-teman nanti yang penasaran, nanti jangan sampai di skip videonya. Yang pasti buat teman-teman yang suka dengan cerita mistis, yang lagi nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar channel kita semakin berkembang ya. Dibantu Bray. Biar kita semakin semangat lagi bikin konten-konten cerita misterinya. Oke, dan buat teman-teman juga yang punya cerita mistis seperti Mas Rijal, bisa langsung DM Instagram antarachannel.official. Nanti tim kita akan menghubungi teman-teman yang nge-DM ya, yang pengen cerita di sini. Oke, Mas Rijal. Kalau yang kenal langsung nggak perlu DM. Oh ya, tinggal kontak aja ya. Oke, tidak berlama-lama lagi, dan ini cerita dari Mas Rijal. Saya dulu awalnya ini sempat nggak percaya, ada hal-hal orang bisa masukkan, kerasukan, itu nggak percaya. Tapi setelah saya ngalamin sendiri, baru percaya. Tapi saya cuman bisa merasakan cuman sebatas leher. Sebatas leher? Masuk sebatas leher. Katanya kan ada yang bahasanya alam sadar, di bawah sadar. Cuman ini saya nggak tahu. Kalau cuman sebagian itu apa, mungkin ada yang tahu, langsung komen aja. Betul, nanti komen aja di ini ya. Nah, pada tahun berapa tuh Mas? Dulu waktu saya sebelum hijrah ke Surabaya, masih di Cirebon, sekitar tahun 2010-an. 2010-an. Sampai akhirnya saya dibawa ke Surabaya pun masih tetap kayak gini. Cerita awalnya gimana tuh Mas? Bisa sampai seperti ini Mas? Dulu kan sebelum saya ke Surabaya masih di Cirebon, masih sedang main-main lah sama teman-teman yang seumuran, masih nikmatin masa-masa muda lah ya. Betul. Itu ada perkumpulan radio. Oh, jadi dulu Mas Rijal sempat aktif di radio ya Mas? Ya cuma itu fansnya aja lah, fans radio komunitas itu. lah ya. Iya, komunitas. Itu setiap hari Minggu kalau nggak salah ya, kumpul nongkrong bareng. Nah, pada saat itu di tempat studio itu ada 2 lantai. Semuanya itu ngumpul di sana aja, ngobrol apa segala macam, belum ada hal-hal aneh gitu. Iya betul, biasa aja, normal normal ya. Nah itu ada salah satu teman minta pulang dianterin. Namanya teman kan solidaritas lah ya. Mau dianterin ya ayo. Akhirnya kita anterin bertiga. Kebetulan temannya agak gimana gitu ya, melambai-lambai gitu ya. Setelah itu kita antar bertiga. Kebetulan saya lupa ya, itu saya yang nyetir atau saya di belakang gitu, apa gimana gitu, saya lupa. Kalau nggak salah itu ada namanya Uje. Satu lagi saya lupa siapa gitu ya. Sampai rumahnya Uje, ini Uje yang pulang. Ada sebelum saya anterin pulang ini ada bukan satu sih, ketua fansnya itu cuman bilang nanti kalau balik lagi saya titip roti bakar ya. Habis nganterin, oke siap. Saya anterin dulu teman yang mau pulang itu, saya balik lagi. Saya lupa nggak bawa roti bakar. Kita ngumpul lagi di atas di lantai 2. Nah terus yang ketuanya itu tiba-tiba
lagi enak-enak ngumpul bareng, ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol lagi. Nah, itu ada tanda-tanda kayak nggak wajar. Iya betul. Tiba-tiba ketua klubnya turun ke lantai 1, saya ikutin sama teman-teman yang lain. Sebelumnya kan di lantai 2 ada botol air mineral yang sedang gitu ya, turun ke bawah dispenser, dia minum kayak orang hausan, bener-bener haus. Si yang ketua komunitas Iya. itu maksudnya. Secara logika nggak mungkin langsung habis satu botol yang ukuran sedang itu ya, air mineral, tapi langsung habis. Terus lagi ditambah lagi sampai 4 botol. Bayangin. Nggak berhenti minum Mas Rijal. Nggak berhenti minum sampai 4 botol, saya masih ingat itu waktu itu. Terus ini udah nggak wajar ini. Udah setelah itu dia ngelamun gitu kayak orang bingung gitu. Selepas itu dia baru sadar, loh kok perut saya kembung. Kenapa ini? Perasaan saya tadi udah nitipin ke kamu, balik lagi beli roti bakar, mana roti bakarnya? Saya jawab lupa. Dia masih bingung. Perutnya, bayangin, perutnya segitu, 4 botol air mineral masuk semua, cuman bengong ya. Udah nggak ada tanda-tanda yang nggak umum gitu, nggak lazim. Nah itu ya udah, dari situ mulai yang tadinya normal jadi nggak normal, saya kemasukan. Ada teman juga, salah satu teman saya perempuan juga, itu dia bisa ngelihat. Itu pada malam hari? Pada malam hari. Jadi pada saat itu juga Mas Rijal kerasukan? Kerasukan. Oke. Nah itu kebetulan apa ya, ada yang nggak suka sama klub kita. Kebetulan orang yang nggak suka itu dulu mantan anggota juga. Selepas itu ada temen yang punya kelebihan bisa ngelihat, masuk ke temen saya dulu, yang si cewek itu, suara cewek, katanya gak suka kalau ngumpul-ngumpul rame-rame di situ, di studio itu. Oke. Sebelumnya itu teman-teman itu ada yang neror. Belum ada zamannya WA apa gitu. Betul, belum BBM iya. Belum ada gitu kan. Itu pakai nomor telepon biasa, cuman nomor telepon kan normalnya 12 digit ya. Itu saya masih inget cuman 4 digit. 4 digit? Nomor teleponnya? Kayak nomor operator lah ya? Iya. Nah, ada beberapa yang diteror teman-teman, diangkat. Pas dijawab, gak ada jawaban, tapi dia nyanyi Lingsir Wengi. Lingsir Wengi? Iya, aneh kan? 4 Oktober diangkat, nyanyi Lingsir Wengi. Itu pada saat waktu yang bersamaan? Enggak, selang beberapa hari sebelumnya. Oke. Itu banyak yang diteror beberapa gitu. Kalau saya enggak termasuk. Tapi cuma dengar dari yang lain pernah ada yang neror gitu. Terus pas masuk di teman saya yang perempuan itu, tanyain siapa yang ngirim semua, sebutin namanya. Siapa yang maksudnya diteror pada saat itu? Enggak, yang ngirim. Yang ngirim. Maksudnya itu katanya yang nyanyi itu kuntilanak. Jadi kita dikirim makhluk kayak gitu buat neror. Disebutin si ini yang neror. Kebetulan waktu itu dia punya rasa sakit hati sama klub kita itu. Sempat tengah malam itu, siapa? Disebutin si ini. Cari ke rumahnya. Dicari. Cowok. Gak ada, gak ketemu. Disamperin gak ada. Di rumah yang satunya gak ada. Akhirnya balik lagi. Di situ saya mulai gak enak hati. Masuklah ke saya. Jadi bareng berdua. Yang kerasukan itu. Oh, jadi Mas Rijal sama yang teman cewek itu, Mas? Betul. Oke. Dan sebelumnya juga ada kejadian-kejadian aneh di studio itu. Si penyiarnya kan nggak pernah namanya menyiapkan lagu antara ada dan tiada. Itu tiba-tiba muter lagu itu
aneh penyiarnya. Utopia ya, Mm-mm, Antara dan Tiada. Oke. itu Mungkin penyiarnya nggak ngerasa. mungkin teman-teman kelahiran tahun 90-an lah ya, Hmm. pasti tahu lah ya. Ya penyiarnya nggak ngerasa kalau mau ngeplay lagu itu, mau nyiapin lagu itu, nggak ngerasa, nggak ada di playlist saya Oke. kayak gitu. Ya dan akhirnya ya sudah, saya kemasukan, saya lupa itu ngomong apa gitu ya, tapi ada pesan moral yang disampaikan Oke. kalau sudah lama nggak diadain acara selamatan apa gitu. Hmm. Ya pada saat itu beberapa hari kemudian diadain selamatan di situ. Dan alhamdulillah mungkin sampai sekarang juga saya belum tahu, saya nggak tahu kabar yang sekarang seperti apa, masih banyak makhluk apa gimana yang sering neror apa gimana, saya nggak tahu. Itu saya ngerasanya aduh gimana nih, sempat dipanggilin orang pinter, tapi orang pinter itu cuma ngatasin yang teman saya ceweknya itu. Belum sempat saya ngatasin saya dipukul sama salah satu penyiar. Oke. Langsung. Berarti, sorry mas, berarti cerita ini nih dari hari berhari, maksudnya dari waktu ke waktu gitu Iya. kan, sampai berapa lama tuh mas? Aduh saya udah Durasinya lupa gitu ya. kan, durasi sampai Mas Rizal seperti itu terus gitu. Saya lupa, itu udah 10 tahun yang lalu, mungkin ada ya sekitar beberapa minggu, nggak nyampe bulanan lah. Jadi setiap hari rasukan. Oh enggak, itu baru pertama saya perdana itu. Oke. Baru perdana, maksudnya yang di teror itu kan sebelumnya kan udah ada beberapa minggu gitu, satu persatu satu orang di teror sama yang lingsirungi gitu. Oke. Saya digamplang langsung hilang semua, Langsung keluar. normal semua. Saya disuruh pulang tapi saya nggak pulang. Nggak pulang? Kemana? Karena saya takutnya gini loh, barangkali ada apa-apa lagi ke saya. Saya pulang ke rumah, orang tua saya nggak ngerti gimana caranya gitu kan. Akhirnya saya ke tempat saudara teman saya, di situ kemasukan lagi. Di situ mulai dari makhluk yang penghuni studio itu ngikut minta hal-hal yang dia minta. Kayak minta dibuatkan kopi hitam. Langsung kontak dari rumah temannya saudara, kontak sama yang di studio minta dibuatin kopi hitam. Langsung diturutin. Sampai yang penyiarnya pun itu udah pengen buru-buru cepetan kelar, langsung ke tempat saudara teman saya. Udah kelar langsung dibuat ke tempat, maksudnya penyiar itu udah kelar siarannya, langsung ke tempat saya yang di tempat saudara teman saya itu. Kebetulan dia juga bisa ngeluarin gitu. Saya lupa ngomong apa aja, saya lupa, saya kerasukan, intinya mintaan gitu. Penghuninya itu minta ini. Jadi yang ngerasukin lah ya. Tapi bisa dibilang si makhluk ini nih awalnya yang dari penghuni studio itu ikut. Jadi ikut ke Mas Rizal. Iya. Oke. Minta kopi hitam apa lagi itu saya lupa. Saya keadaan masih lemes. Tuh rencananya kita mau begadang sampai pagi kan, malam minggu sih ya. Nah itu saya dibonceng bertiga naik sepeda motor ke tempatnya si ketua itu tadi, klub itu tadi, ketua si komunitas itu. Di jalan lewatin rumah sakit besar di Cirebon lah. Ini kayak ada ngikutin lagi, berat lagi rasanya. Akhirnya cepet-cepet ke tempatnya temen ketua itu. Di situ kejadian lagi Di rumah teman Mas Rizal. 3 kali berturut-turut. Oke. Di situ yang masuk ya cuman katanya yang masuk itu siluman ular. Gak ada interaksi, cuman gitu aja lah. Ular gimana sih ya, kayak gitu aja. Terus gak ada yang ngobatin, gak ada yang apa, tiba-tiba saya ngelawan sendiri, hilang sendiri. Gitu. Jadi mungkin karena sudah maksudnya karena sudah keseringan gitu kan, jadi mungkin bisa istilahnya mah ngehandle gitu lah ya mas, maksudnya bisa ngendaliin gitulah ya. Saya lawan sendiri dalam hati saya. Karena semuanya itu yang masuk ke saya rasain cuma segini aja. Di sini saya bisa ngendaliin batin saya, emosi saya masih bisa saya kendaliin. Saya pun kalau kemasukan itu saya tahu
saya marahin siapa, saya ngapain, saya ngomong apa saya tahu. Oke. Nah selepas itu ya, selepas kejadian-kejadian itu, teman si cewek itu sering namanya kerasukan itu. Dan pada akhirnya disaranin dibawa ke keraton kesepuhan Oke. buat dimandiin. Berarti pada kejadian ini terdapat 2 korban ya. Oke. Bawa keraton kesepuhan, diturutin, dimandiin, semua teman-teman itu dimandiin tengah malam gantian. Terus sampai ke tempatnya kuncen, diobatin juga si teman saya itu yang perempuan itu, katanya ditutup mata batinnya karena dia bisa ngeliat. Dan kata si kuncennya bilang ke saya kalau saya itu gampang kemasukan karena ada itu tadi, tulang yang bolong, Iya. celah buat masuk makhluk itu. Selepas kejadian itu banyak hal-hal mistis yang saya alami juga. Oke. Nah, ini seru banget nih. Setelah kejadian tadi apa yang diceritain sama Mas Rijal, banyak kejadian-kejadian hal mistis yang pastinya bikin kalian pada ngeri nih, teman-teman. Apa aja nih, Mas Rijal? Pertama saya bukan coba sih ya, saya waktu itu diangkat jadi karyawan. Diangkat jadi karyawan. Sebelum tadi kan saya udah cerita ya, saya kerja di pabrik semen gitu kan ya. Itu awal mulanya saya diangkat karyawan di Bogor. Oke. Pada saat itu saya kerja udah masuk 2011, 2012, sampai pada akhirnya saya pindah ke Surabaya 2013. Nah saya dengar informasi saya mau dimutasi ke Surabaya. Saya bingung karena apa? Di Surabaya nih nggak ada saudara, Oke. nggak ada teman, gitu kan. Iya, iya. Saya bingung, saya galau istilahnya lah, kalau istilahnya anak muda dulu itu. Saya pengen ada yang nemenin. Akhirnya saya memutuskan buat nikah biar ada teman di sana di Surabaya itu. Akhirnya saya coba ya buat tenangin diri dulu. Saya terima kenyataannya kalau saya bakal jauh dari orang tua saudara. Setelah saya terima, terus saya kemas-kemas barang-barang sebelum saya berangkat ke Surabaya. Tapi posisi saya belum punya koper waktu itu, saya bingung. Akhirnya saya punya saudara yang lebih dekat dari Bogor ke Tangerang. Saya naik sepeda ke Tangerang. Sepeda motor ya? Iya, naik sepeda motor ke Tangerang. Goes ya? Kalau di Surabaya banyak sepeda itu. Sepeda, betul. Sepeda. Kalau motor itu, kalau mobil itu motor. Motor, ya. Terus saya naik sepeda motor dari Bogor ke Tangerang lewat daerah namanya Parung Panjang. Parung Panjang, di situ saya lewat kayak hutan-hutan. Betul. Tapi masih banyak rumah. Betul. Sampai di tempat saudara saya ngumpul bareng, ngobrol bareng gitu kan. Saudara saya ternyata belum mengizinin namanya saya nikah itu. Karena masih jadi muda. Emang sebelumnya punya ada niatan buat nikah ya? Buat istilahnya nemenin nanti di Surabaya, punya pendamping hidup lah ya. Oke. Tapi sebelumnya saya kan kalau misalkan masih di Bogor mungkin saya belum cepat-cepat nikah. Karena baru pengen punya teman di sana gitu kan. Akhirnya saya mau nikah aja lah, mutusin diri itu. Saudara saya nggak setuju awalnya, karena masih terlalu muda dan masih baru masuk di tempat kerja itu. Nyari nanti aja, senengin dulu orang tua kamu karena baru masuk. Tapi saya masih kekeh sama pendirian saya gitu kan. Akhirnya saya ngelamun, galau ini gimana, saudara gak ada yang setuju gitu kan. Pikiran mungkin kosong, langsung masuk. Terus tadi langsung masuk. Kalau yang masuk ke saya juga bilangnya udah cepet-cepet nikah aja, diizinin aja, restuin. Terus ditanya ini siapa? Ini saya yang tadi ngikutin dari Parung Panjang, penguasa sana daerah Parung Panjang. Saya nggak percaya, panggil orang pinter. Itu minta rokok kretek, biar katanya bisa hilang. Diturutin. Udah posisinya udah ada orang pinter datang lah gitu ya. Minta kopi hitam masih panas juga. Orang normal kopi hitam masih panas, nggak mungkin berani langsung minum ya? Iya. Itu posisi saya paling nggak suka namanya kopi hitam. Buktinya ini lah, ya kan. Tapi kalau kecuali terpaksa nggak ada lagi. Kopi hitam.
Itu masih panas, kopinya hitam, saya tenggak. Nggak ngerasa panas apa-apa. Sampai kejadiannya itu subuh, sampai subuh. Itu dari malam sampai subuh, Mas? Buset. Subuh. Ya itu, apa namanya? Yang ini keluar, yang ini masuk, yang ini keluar, ini masuk. Kayak kesempatan untuk makhluk-makhluk lain masuk gantian gitu loh. Sampai ada kejadian lucu. Itu kebetulan pas masih ada dikit-dikit lah yang nempel, saya disuruh ngaji. Disuruh ngaji? Itu posisi sadar? Apa ada udah kerasukan? Sadar tapi masih ada sebagian. Ada masih kerasa gitu. Suruh ngaji sama saudara saya. Wah, maksudnya biar hilang semua gitu. Ngaji. Terus saudara saya itu merhatiin saya ngaji. Tapi yang ngaji bukan saya. Semaluk itu. Sengaja itu bacaan ayatnya itu salah. Disalahin lah ya. Salahin sama yang masuk saya. Terus saudara saya bilang, itu salah, A. Emang saya sengaja salahin supaya kamu merhatiin apa enggak yang masuk ke saya itu. Pas itu ya sudah, semuanya sudah hilang semua, udah biasa semua. Saya sholat subuh. Sholat subuh pun kayak yang mengendalikan tuh bacaan bukan saya. Tapi yang masuk itu masih. Pas itu udah selesai sholat subuh, udah hilang semua. Itu berarti kan pesannya kan yang masuk ke saya, cepet-cepet dinikahin anak ini. Itu pesannya. Kalau yang sebelumnya kan yang di studio itu kan pesannya kan minta diadakan syukuran, selamatan gitu kan. Karena bukan penghuni manusia aja yang ada di situ gitu kan. Tapi sorry Mas Rijal, setelah kejadian yang di Cirebon ya kan, di studio itu, setelah Mas Rijal kerja di Bogor ya kan, itu udah maksudnya udah lepas semua yang dari Cirebon? Udah lepas semua. Udah lepas semua? Ya. Berarti karena emang Mas Rijal gampang kerasukan lah ya? Iya. Jadi mau dimanapun, tetap aja kayak gitu ya Mas? Betul. Sampai akhirnya itu udah kita di Jawa Barat. Saya pergi ke Surabaya. Kejadian lagi beberapa kali. Itu ada pesan lagi yang mau disampaikan. Kejadiannya saya lagi shift malam. Saya satu shift sama teman saya non muslim. Itu kalau nggak salah udah selesai semua kerjaan. Namanya shift 3 kan, kalau udah ada kerjaan kan mau tidur terserah gitu kan. Saya coba tidur, kaki saya ngadep ke ruangan pengendali listrik, kan di PLN gitulah. Gelisah, tidur nggak enak. Teman saya agak jauh di samping. Tiba-tiba jam 3:30 kalau nggak salah itu, mau menjelang subuh. Gelisah sampai tidur nggak enak. Saya bangun, saya kaget. Kagetnya? Di balik pintu ruangan itu ada wujud hitam. Normal, seukuran manusia biasa, wujud hitam. Nah, karena sebelumnya kan pernah ada kejadian di situ di tempat trafo kalau nggak salah, ada orang PLN sempat radiasi sama listrik itu kebakar semua. Ya. Meninggal di tempat. Saya kata itu siapa malam itu, saya langsung nyamperin teman saya. Bos, biasalah kalau sama teman kadang bos. Bos, ayo turun ke bawah. Perasaan saya nggak enak nih, takutnya ada apa-apa. Kenapa kamu? Kenapa? Udah ikut aja. Akhirnya keluar, mau ke ruang ganti pakaian, tapi saya jangan di sini. Maksudnya teman saya nyaranin udah di sini aja. Ke tempat ganti ngumpul semua, jangan di sini, cuma berdua doang. Dalam hati saya takutnya kenapa kamu ini bukan orang muslim itu kan, takutnya nggak bisa gitu kan ya. Aja di pos security aja, saya ngomong gitu. Pos security dari situ masuk banyak hal yang disampaikan. Semua penghuni yang ada di situ, di sudut beberapa tempat itu masuk bergantian ke saya. Dia dari ruang kompresor, dari ruang timbangan itu kan masuk semua. Berarti itu banyak banget akhirnya. Banyak banget. Ada pesan moral yang disampaikan yang masuk ke saya itu dari
ada apa ya, siluman kucing juga masuk. Siluman kucing. Katanya jangan suka nyiram kucing pakai air panas segala macam. Karena saya rasa juga teman saya juga pernah ada yang seperti itu, yang nakal sama kucing, yang jahat sama kucing. Jangan disakitin katanya gitu. Jalurnya dari sini sampai sini itu jalur saya. Oke. Pas itu ada pesan yang disampaikan juga, kalau jangan sampai dikotorin tempat ini. Jangan sampai kotor, karena ada supir-supir yang kadang nakal, suka kencing sembarangan. Oke. Itu dari situ sampaikan pesannya. Cuman kalau yang lain cuman batas perkenalan aja. Siapa-siapa, ada yang di ruang timbangan itu makhluk pocong, tapi perempuan itu masuk ke saya. Sebelum saya kerasukan, security kan patroli kan. Iya. Lewat tempat timbangan itu dia ngerasain bau kembang. Itu pas kejadian bener malam Jumat, saya masih ingat malam Jumat pas. Mungkin security itu ngerasanya biasa aja lah, mungkin kena tiupan angin bunga apa gitu kan sampai kecium. Itu udah ngerasain awalnya seperti itu. Sampai akhirnya azan subuh kedenger lewat radio. Security kan nyalain radio biasanya kan. Itu tiba-tiba ya itu tadi langsung hilang sendiri, keluar semua. Berarti pada saat itu Mas Rijal nggak kerja ya Mas? Nggak kerja karena udah selesai semua kegiatan. Oh, udah selesai kegiatan. Udah selesai semua kegiatan. Tapi ada yang satu lucu itu, sampai penyampaian moral juga di tempat itu kan. Namanya teman suka ngomongin temennya. Benar, gibah. Gibah. Saya masih ingat, saya kan cuman masuk segini. Tapi itu rata-rata semua laki-laki ya Mas? Laki-laki juga suka ngegibah. Terus saya masih ingat itu, saya kan cuma masuk segini. Saya masih ingat sebelum azan subuh itu saya kemasukan sama yang masuk ke saya itu bilang, jangan suka ngerasani, kalau bahasa Surabaya itu ngerasanin, ngobrolin temennya gitu kan. Jangan suka ngobrolin temennya, ngomongin temennya. Teman saya nyelutup, siapa mbah? Saya marahin teman saya, kamu, tapi bukan saya yang marahin. Kamu jangan suka ngomongin orang, jangan suka ngomongin kejelekan temannya sendiri. Saya dalam hati saya ketawa karena iya juga gitu kan. Tapi yang ngomong itu semua bukan saya. Tapi saya tahu saya ngomong apa, yang masuk ke saya tahu siapa itu. Udah azan subuh udah selesai semua. Beres semua lah ya. Beres semua. Selang bukan beberapa sih, bertahun-tahun sudah nggak ngalamin lagi. Saya semakin banyak punya temen di situ. Terus juga kan terlalu banyak kegiatan juga ya Mas. Jadi udah mulai bukan dilupain, jadi udah mulai nggak kerasa lah mungkin lah Mas. Dan perdana waktu itu saya nolongin teman saya. HP-nya hilang. Saya habis pulang kerja, saya main ke tempat teman saya kerja. Kebetulan dia security di perkantoran, gitu kan. Kadang saya juga suka tidur di situ kalau malas pulang, gitu kan. Itu cuma berdua posisinya. Ada OB-nya sama security. OB-nya itu kebetulan tidurnya di situ sama security. Kalau saya itu nggak bisa ngelihat, tapi kalau pas dinampakin saya ngelihat. Terus saya bisa ngerasain, tapi yang nunjuk itu bukan saya, yang lihat bukan saya, tapi ada yang bisikin di sini. Ada apa gitu kan. Di situ banyak ternyata, di perkantoran yang teman saya kerja itu banyak. Ada anak-anak kecil katanya, ada kakek-kakek juga di situ ada. Terus juga ada yang arah tangga itu, di tangga ada perempuan juga. Teman saya nggak percaya gitu kan. Tapi pada saat itu kejadiannya, di OB-nya itu HP-nya hilang. Saya nggak tahu tempat itu, gitu kan. Terus saya coba masuk, saya coba minta pendapat sama si OB itu, mau saya tolongin apa enggak. Saya cariin HP-nya sampai ketemu. Saya nggak tahu tempat itu, gitu kan.
Tapi itu Mas Rijal ngomong seperti itu dari niatan Mas Rijal sendiri apa emang ada yang ngomong sendiri Mas? Maksudnya di luar kendali Mas Rijal? Karena saya yakin tuh, karena selalu dengan cerita-cerita sebelumnya gitu kan, lewat saya jadi moderator gitu kan, akhirnya ada yang bisa tersampaikan. Saya percaya sama diri saya sendiri, saya bisa bantu orang lain. Saya ibaratnya mulai dari situ saya yakin kalau saya punya kemampuan gitu kan, untuk menyampaikan apa yang ada jadi permasalahan di tempat itu. Saya coba, saya tanya, mau ditolong apa nggak mau Mas? Sudah, saya diam. Saya dalam hati saya ayo masuk, akhirnya masuk di situ. Yang masuk saya lupa apa, terus saya ngajak teman saya, dengan saya posisi saya kemasukan seperti biasa segini aja. Saya jalan ke atas, saya kan nggak tahu namanya, tamu kan nggak tahu tempatnya, ini tempat apa gitu kan. Saya masuk ke lantai 2, terus saya langsung nunjuk salah satu laci, buka laci ini, dibuka lacinya, langsung ada HP-nya, ada handphonenya. Nah yang jadi pertanyaan, itu dihilangin maksudnya diambil sama temennya apa dia lupa naruh? Saya turun lagi ke bawah, terus teman saya nanya, posisi saya masih kemasukan. Itu siapa Mbak yang ngambil? Itu teman saya yang ngumpetin sama makhluk halus juga. Teman saya yang ngumpetin itu. Lu kenapa Mbak kok disembunyiin? Karena teman kamu ini teledor, nyimpen HP sembarangan. Gitu, seperti itu. Jadi intinya bukan dicuri lah, diamanin bukan, lah ya. Diamanin. Karena mungkin si temennya Mas Rijal itu trader ya. Iya. Terus di situ juga ada pesan juga yang disampaikan. Teman saya ini kesempatan yang ngorek-ngorek tempat itu ya. Betul. Akhirnya ngorek-ngorek, di sini ada apa aja Mbah? Di tempat atasan kamu, di tempat direkturnya ini ada makhluk, mukanya hancur. Nah itu ditanya, itu siapa? Itu kenapa? Dulu ceritanya ada orang kena tabrak lari, sampai mukanya hancur kayak gitu. Nggak ada keluarganya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, sampai akhirnya dikubur itu aja sama warga sekitar. Nah pada saat itu yang masuk ke saya itu minta tolong diselamatin, maksudnya di acara syukuran gitu ya. Kebetulan pas masa-masa saya kesurupan, saya menolongin temen itu yang HP-nya hilang, yang security ngerekam apa yang saya omongin gitu kan. Dia tunjukin ke teman-teman kantornya itu, iya, minta diadain syukuran apa gitu. Dan alhamdulillah besoknya langsung ngadain acara syukuran. Lepas itu ya mungkin nggak tahu saya kejadian selanjutnya apalah. Cuman yang pesan disampaikan, minta diselamatin dengan layak lah, diadain syukuran itulah. Ya seperti itu. Dan itulah cerita dari Mas Rijal dengan segala kengerian masa-masa mudanya ya Mas ya. Ada cerita lagi nggak Mas? Masih di pabrik juga sih. Masih di pabrik juga. Waktu itu masih malam. Itu udah ngumpul semua di depan ruangan panel di pintu, kita ngumpul semua. Ada security, ada teman saya, bertiga situ. Masuklah yang penghuni situ. Di situ kan ada kucing beberapa. Ternyata di situ peliharaan juga penghuni situ. Itu sempat masuk ke saya juga. Iya. Si kucing itu. Kalau orang normal ya nggak mau namanya ciuman sama kucing. Betul. Saya ngemanggil kucing, saya elus-elus kucing itu, saya ciumin kucing. Dalam hati saya, aduh jijik amat gitu kan. Betul. Tapi mau gimana lagi? Iya. Tapi itu kan bukan saya gitu kan. Saya ciumin kucing. Ya? Iya. Waduh. Akhirnya ya udah lepas, ganti lagi sama penghuni yang lain gitu. Terus pada puncaknya nyampaikan pesan lagi. Masih sama pesannya. Jangan ngotorin tempat ini,
Terus yang kedua, udah lama nggak diadain acara selamatan gitu. Karena di tempatnya kan banyak makhluk-makhluk. Soalnya banyak teman-teman yang sering ditampakin. Oke. Itu kan ada namanya level-level, ada level 9, level 13. Lebih banyak kejadian itu di level 13. Nah, dari saya orang-orang bisa tahu semua penghuni level 13 itu siapa. Itu penghuninya Mbah udah tua. Namanya Mbah Minto kalau nggak salah yang masuk saya itu. Ada juga makhluknya kayak genderuwo, berbulu semua. Itu ada beberapa yang nampak. Maksudnya yang ditampakin teman-teman itu. Ada juga teman yang lihat temannya, tapi pas turun teman itu Temannya di ada. bawah. Iya, itu ada yang itu pernah kejadian. Merinding ya. Oke, dan itu teman-teman cerita dari Mas Rijal. Tapi untuk saat ini mungkin Mas Rijal udah mulai normal lagi lah ya. Maksudnya aduh. Istighfar Mas. Ya. Waalaikumsalam. Ya, oke, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Mbah. Punten ganggu Mbah. Saya temannya Rijal. Udah lama kangen gak ketemu. Ya. Terus saya minta tolong buat Rijal untuk ngisi konten saya Mbah. Gak apa-apa ya Mbak ya? Gak apa-apa ya Mbak ya? Oke. Mbak, kenapa ngerasa keganggu Mbak? Gak keganggu ya Mbak? Makasih ya Mbak ya? Gak tahu apa Mbak? Ada apa di sini? Di sini ada apa? Gimana Mbak? Oh, jadi gini Mbak. Saya ini punya ini Mbak. Punya konten tentang cerita mistis, kisah mistis seorang narasumber kayak Mas Rijal gitu. Mas Rijal nih punya nih, mencoba untuk menceritakan kepada saya. Gak apa-apa ya Mbak ya? Kenapa? Iya, lanjut Mbak. Dukung ya Mbak ya? Oke Mbak, ada pesan gak Mbak? Saya. Oke. Dan di sini. Sholat ya Mbak? Oke. Oke Mbak, makasih Mbak. Ya gitu aja Mbak ya. Mbak makasih banyak ya. Iya, insya Allah Mbak. Pasti Mbak. Boleh seperti boleh nyambung. Tapi jangan lupa saya namamu. Oke Mbak. Insya Allah Mbak. Terima kasih Mbak atas ujangannya Mbak ya. Enak gimana Mbak? Anak Rijal apa saya? Rijal. Kenapa Mbak? Iya, tapi kasihan juga sih Mbak. Ya. Tapi bisa kendalikan diri. Iya. Ya, alhamdulillahnya bisa ngendalin diri Mbak ya. Oke Mbak. Oke Mbak, paling gitu aja Mbak ya. Mbak makasih Mbak sebelumnya Mbak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nangis nih. Aman bre. Aman. Nah, naon sih? Gimana? Kacau. Nah, itu teman-teman. Sebenarnya sebelum tag video juga banyak kejadian seperti ini tadi di belakang, makanya kita pindah ke depan di ruang tamu nih, karena di belakang mungkin terlalu terlalu horor juga gitu. Tapi ini makasih Mas Rijal, tapi aman, kira-kira Mas Rijal aman nggak? Aman. Nanti pulang ke rumah aman nggak? Aman. Saya nggak tahu sampai kapan kayak gini. Tapi ya kalau bisa Mas Rijal juga Mas
maksudnya ibadah juga jangan sampai ini ya Mas ya. Insya Allah. Insya Allah. Selagi saya punya kemampuan, misalkan ini saya diberi kelebihan sama yang di atas, kalau orang minta tolong ke saya tolongi. Harus Mas, harus. Barangkali ada yang mengganjal di suatu tempat gitu kan. Kalau saya tolongin, insya Allah saya nolongin gitu lah, apa yang saya punya, apa yang saya mampu gitu kan. Tapi selebihnya saya pasrahin sama yang di atas. Karena sejatinya manusia itu bisa saling menolong ya, bermanfaat untuk orang lain. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Itulah cerita dari Mas Rijal. Aduh, kenapa lagi Mas Rijal? Istighfar, astagfirullahaladzim. Om. Yo, kenapa dek? Yang tadi ya? Yang tadi ya? Ya. Kenapa dek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm? Waalaikumsalam. Ya kenapa dek? Om apa ini Om? Udah tadi Ya. cerita. Makasih ya dek ya. Ya, aku lihat Om. Ya? Aku lihat. Hmm. Tadi aku lihat Hmm. Ada yang di mana ini dek? di sana di pojokan. Hmm. Sudah sama di sini Om. Iya. Yang penting jangan ganggu ya dek ya. Ganggu. Jangan ganggu ya dek ya. Anaknya Om mana Om? Hah? Anaknya Om mana? Ada lagi tidur. Saya tahu. Saya nemenin Om kalau kesini. Oh iya. Saya tahu Om bukan orang sini ya Om ya. Sayangnya. Saya lagi mudik. Oke, makasih ya dek. Kok udahan sih Om? Udah tadi udah cerita, kasihan Mas Rijalnya takut capek kemalaman. Tadi mbak saya. Oh tadi Mbak yang ada di sini juga. Ya. Mbak. Mbak. Ya wisun ya. Ya, Oke. Om dah. Udah jangan ganggu lagi ya. Oke. Wisun ya dek. Oke teman-teman, udah mungkin begitu aja. Terima kasih Mas Rijal. Salam buat keluarga, sehat-sehat buat istri dan anak-anaknya. Salam juga buat keluarga Mas Rijal di rumah. Siap. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan buat teman-teman yang punya cerita mistis, yang pengen cerita seperti Mas Rijal, bisa langsung DM Instagram antarachannel.official. Oke, Antara Channel pamit. Saya Igray, Mas Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngeri buat kalian semua. Ngeri. Ngeri coy. Ngobrol misteri suka atau tidak mereka. Lu ngeri. Kacau.